Bernopharm manufacturing facility is spread over 68,000 square meters, with separate buildings for manufacturing non-beta-lactam and non-cephalosporins products, beta-lactam, and cephalosporins products. When it comes to adopting modern technologies into its infrastructure, Bernopharm is always at the forefront. Bernopharm's manufacturing facilities are well equipped with sophisticated instruments and consist of dedicated and segregated sections for manufacturing a wide range of formulations. Bernopharm is extremely sensitive to the quality needs and strictly adheres to CGMP norms. At Bernopharm, we ensure that every product produced meets the high expectation of safety and effectiveness. For the manufacturing of products, Bernopharm selects and imports the best raw materials from the list of validated suppliers and manufacturers of raw materials. From the pre-dispensing area, raw material is sent to the production department in sterile sections under the strict observation of qualified staff. The task of manufacturing, serialization, filling, sealing, and labeling is done according to the CGMP standards. Bernopharm products are guaranteed by the quality system, which comprises of quality control and quality assurance departments that oversee all company activities. The Quality Control Department imposes strict control at all stages of production processes, from an incoming raw and packaging materials to intermediates, and finally to the finished product with the help of specialized advanced electronic monitoring instrumentations. Bernopharm's large modern warehouses and management systems has been specifically designed in order to guarantee the safe and efficient storage and distribution of raw pharmaceuticals, packaging materials, and finished products. As part of Indonesia FDA and PICS requirements, temperature and relative humidity of the warehouses are continuously monitored and controlled. We also distribute our best products throughout Indonesia to overseas, such as Asia, Africa, and Oceania. Bernopharm will innovate and develop continuously in order to achieve our vision. Bernopharm, serving the mankind. Tes, tes.
Tes, tes. Halo, halo. Tes.
Tes. Oke. Tes 1 2. Operator sudah terdengar ya? Sudah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi acara webinar akan kita mulai. Untuk Bapak Ibu sekalian, apabila mengalami kendala terkait sinyal, silakan mematikan kameranya. Lalu untuk mikrofon mohon untuk dimatikan demi kelancaran acara pada pagi hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, acara webinar ini akan kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Rahma. Di sini saya akan membantu memoderatori acara pada kesempatan kali ini selama 1 jam ke depan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dapat berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini dalam keadaan pandemi, namun masih tetap bersemangat. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang mungkin ada di seluruh Indonesia, dimanapun kita berada. Selamat datang di agenda rutin kita, Kintalk Session atau KTS, episode kedua dengan topik deteksi gangguan syaraf pasca infeksi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Apotik Informa bersama kolaborator Gernofarm Pharmaceutical Company. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini acara KTS, Bapak Ibu sekalian dapat
dipersilahkan untuk mengisi presensi dan juga mengisi presensi atau daftar hadir, lalu juga dapat memberikan pertanyaan melalui link yang sudah diberikan, serta untuk ketentuan sertifikat dan juga door prize dapat dilihat di slide atau yang ada di monitor. Boleh ditampilkan sebentar untuk operator. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian mohon untuk diperhatikan untuk ketentuannya. Silakan untuk mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Bagi yang beruntung nanti akan ada pengumuman door prize dan juga pemberian sertifikat H+7 setelah acara ini berlangsung. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama demi kelancaran acara pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan topik pada kali ini yaitu deteksi gangguan syaraf pasca infeksi COVID-19, pandemi di Indonesia ini masih sangat panjang sepertinya. Walaupun kasus pada kesempatan kali ini sudah mulai menurun, namun protokol kesehatan tidak boleh dilupakan. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan untuk menghindari adanya lonjakan kembali yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan jika protokol kesehatan digendorkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdiskusi tentang gangguan saraf pasca infeksi COVID-19, sebelumnya pasti ada beberapa mungkin ya di antara peserta ini yang sudah mengalami sudah terinfeksi COVID-19 ataupun saudaranya yang mungkin sekarang sudah sembuh, namun dalam beberapa waktu kemudian mengalami gangguan-gangguan yang mungkin terkait dengan gangguan syaraf. Pandemi di Indonesia ini walaupun sudah mulai menurun, ternyata dilaporkan bahwasannya infeksi COVID-19 ini tidak hanya menyerang saluran pernafasan saja, tapi dapat menyerang bagian syaraf dan juga otak. Berdampak negatif seperti pada gangguan syaraf dan juga otak, dilaporkan sebesar 33,62% pasien dengan COVID-19 mengalami gangguan neurologis pasca 3-6 bulan infeksi COVID-19. Dari pernyataan tersebut pasti muncul beberapa pertanyaan ya pastinya. Apakah kira-kira semua pasien yang pernah mengalami COVID-19 ini pasti mengalami gangguan neurologi atau gangguan saraf atau bagaimana ya? Lalu untuk kondisi ini, apakah ada gejala khas yang terjadi atau dibutuhkan pengobatan lebih lanjut? Maka dari itu, kita akan bahas bersama pada kesempatan kali ini dengan narasumber kita yang mungkin sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Ada Dr. Kinanti Sekretaris Spesialis Neurologi. Kita cek dulu sudah bergabung atau belum. Selamat siang, Dok. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat, Dok, ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Suara baik. saya nggak kemeretak kan? Aman, Dok. Insya Allah. Oke. Baik, ya. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Dok, untuk berbagi bersama kami semua yang ada di sini. Sebelumnya, mari kita kenalan dulu dengan Dr. Kinanti. Ini ada sedikit CV dari beliau. Boleh minta tolong operator untuk ditampilkan? Ya, jadi Dr. Kinanti Kesakarsari ini saat ini sedang sibuk untuk praktek sebagai dokter di neurologi, spesialis neurologi di Rumah Sakit Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Yogyakarta Indonesia dan juga mengambil spesialis neurologi di Universitas Gadjah Mada. Dari ini nanti kita akan mendengarkan ya di materi dari beliau kira-kira akan seperti apa. Baiklah, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Dr. Kinanti untuk menyampaikan materinya dalam 20 menit ke depan. Monggo, Dok, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, Jelas. Alhamdulillah. Oke,
Baik, terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah hari ini di weekend ini saya diberikan kesempatan berbagi ya, mungkin lebih ke arah sharing ya, sharing kasus-kasus tentang neurologi ataupun gangguan saraf yang sering saya jumpai pada pasien-pasien dengan penyintas COVID-nya. Nanti mungkin Bapak Ibu semua, teman-teman semua nanti yang pernah mungkin pernah atau mungkin sebagai penyintas COVID atau saudaranya yang pernah jadi penyintas COVID, mungkin pernah ada gejala-gejala seperti ini. Jadi ini mungkin kita bisa diskusikan di akhir acara ya. Untuk saat ini saya akan coba untuk sharing. Oke, Mbak Diana bisa di-share ininya PPT saya. Mbak Khairul bisa di stop dulu untuk stop sharingnya. Baik dok, untuk operator mungkin bisa dibantu. Untuk stop sharingnya dulu. Baiklah, sambil menunggu. Oh ya, baik. Sepertinya belum terlihat dok. Admin bisa bantu untuk share PPT saya? Ya, sebentar dok. Mungkin operator sedang proses sebentar dok. Oke, maaf ya ini kok. Iya, baik. Mungkin sembari menunggu, boleh diskusi dulu dokter, ini kesibukannya apa ya saat ini ya? Mohon maaf dok suaranya. Oh ya, alhamdulillah saat ini masih aktif sebagai neurolog atau dokter spesialis saraf di salah satu rumah sakit swasta dan juga di dalam proses untuk praktek di Apotekin Pharma. Saat ini ya alhamdulillah ya yang kita syukuri saat ini kasus-kasus COVID sudah mulai agak turun ya, tapi jangan di klinik juga sudah mulai di klinis juga sudah mulai agak turun. Tapi kita jangan sampai untuk terpana ya, karena saya tuh khawatir sebenarnya kalau misalnya ini lost doll itu bisa naik lagi. Kemarin udah seneng-seneng. Ya, Oke, untuk Jogja, ya. Untuk Jogja lumayan ya dok, karena pariwisata sebagian mungkin sudah mulai dibuka, jadi lonjakannya perlu diwaspadai ya dok. Iya, jadi udah di mana-mana udah ini ya, udah macet juga sih. Jadi ya yang penting kita tetap aja pakai masker, pakai protokolnya, jangan terpana. Oke, Ya, betul. saya akan sharing ya. Mungkin di sini juga nggak cuma saya sebagai tenaga kesehatan, juga mungkin ada Bapak Ibu semua yang mungkin bekerja di fasilitas kesehatan. Nanti mungkin bisa sama-sama sharing. Ini adalah sebagian besar kasus yang kita jumpai ada gangguan saraf pasca infeksi COVID-19. Oke, slide lanjut. Baik. Jadi pasien-pasien dengan belum klik, bentar, belum. Oke. Jadi pasien-pasien dengan COVID-19 itu ternyata dari penelitian di Inggris itu dikatakan bahwa 63,5% itu mengalami yang disebut sebagai gejala-gejala long COVID. Nah,
walaupun sekitar 80% dari kasus COVID itu adalah tanpa gejala dan ringan, tetapi ternyata 63, sekian persen itu mengalami yang disebut sebagai long COVID. Dan long COVID ini ternyata gejalanya banyak sekali ya, tidak hanya gejala-gejala sistemik atau gejala-gejala respirasi atau gejala-gejala misalnya lemas atau seperti itu. Tapi ternyata banyak banget gitu gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Dan kita sebagai mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang ternyata juga tenaga kesehatan di sini, jika ada pasien dengan yang datang ke tempat Bapak Ibu atau mungkin ada saudaranya yang ternyata ada gejala yang ternyata agak sedikit berbeda dengan keluhan-keluhan sebelumnya, maka tanyakan juga ini riwayat penyintas atau bukan gitu. Nah, ini bisa kita pikirkan bahwa ini adalah gejala long COVID atau bukan gitu. Next yuk, slide. Oke. Ya. Jadi konsepnya adalah apa sih itu long COVID? Jadi menurut report of multidisciplinary scientific monitoring COVID-19, ini dia terbagi menjadi 3. Jadi sebelum kita jelaskan apa itu long COVID, jadi pertama kita harus bagi dulu gejalanya, yaitu gejala COVID akut atau gejala pada saat terinfeksi COVID dan juga gejala pasca COVID-nya. Nah, yuk, right? Oke, yang gejala COVID sebentar. Gejala COVID-19 yang disebut sebagai akut itu adalah gejala COVID-19 yang terjadi pada saat terinfeksi hari itu. Misalnya, contohnya gejala-gejala pernafasan seperti batuk, pilek, anosmia, terus kemudian demam, seperti itu. Jadi gejala-gejala yang dia timbul pada saat si COVID itu menyerang tubuh kita. Jadi ini biasanya bisa berlangsung antara 2 sampai 4 minggu. Nah, itu adalah gejala aktifnya. Jadi belum disebut itu adalah gejala aktif dari COVID-nya. Nah, kemudian klik lanjut. Nah, terus kemudian kita tahu apa yang disebut sebagai gejala ongoing symptomatic COVID-19. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya sesuai dengan grafik ya, grafik kalau kenapa sih kok harus isolasi mandiri 2 minggu gitu? Ya karena si virus itu aktif dalam waktu 2 minggu di dalam tubuh. Setelah 2 minggu, maka yang ada itu adalah sisa-sisanya atau bangkai virusnya gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang bisa menyebabkan ongoing symptomatic COVID-19 gitu. Jadi yang disebut ongoing symptomatic COVID-19 itu adalah gejala pasca terinfeksinya. Jadi antara 4 minggu sampai 12 minggu. Nah, jadi yang membedakan itu adalah waktunya ya, waktunya. Nah, kemudian next. Oke. Nah, yang disebut kemudian setelah ongoing symptomatic COVID-19, nah itu kita sebut sebagai post-COVID-19 syndrome. Nah, itu adalah apa? Adalah tanda dan gejala yang berkembang setelah, jadi pasca infeksi COVID-19 yang berlangsung sampai dengan 12 minggu. Ya, jadi nggak ada nih diagnosis atau estimasi penyakit lain, hanya karena kelanjutan dari COVID-nya dia gitu. Nah, itu disebut sebagai post-COVID-19 syndrome. Misalnya contohnya, pasien tadinya, salah satu kasusnya, pasien tadinya itu kejang, masuk ke datang ke poli, kejang. Nah, ternyata setelah ditelusur, sebelumnya dia sama sekali tidak ada gejala-gejala apapun. Gitu. Nah, ini ini disebut sebagai, setelah kita telusuri, ternyata dia adalah penyintas COVID 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Nah, ini disebut sebagai post-COVID-19 syndrome. Jadi benar-benar tidak ada penyakit lain selain COVID yang menyertai pada pasien yang datang atau memiliki keluhan dengan tanda-tanda ya gejala yang mirip-mirip dengan COVID-19 itu. Nah, ini next please. Oke. Nah, ongoing symptomatic COVID-19 dan post-COVID-19 syndrome itu adalah yang disebut sebagai long COVID. Jadi adalah gejala-gejala yang pasca 4 minggu sampai 12 minggu atau 1 bulan sampai 3 bulan pasca terjadinya infeksi COVID. Jadi seseorang mengalami gejala apapun itu selama 1 sampai 3 bulan pasca dari infeksi COVID, nah itu adalah disebut sebagai long COVID. Nah, nanti gimana kalau misalnya kok udah lebih dari 3 bulan kok belum oh iya memang bisa sampai dengan 5 bulan itu bisa. Cuma ada juga yang disebut sebagai sequel ya. Sequel itu adalah di mana
gejala-gejalanya itu menetap gitu. Jadi dia ibaratnya ya kayak ya mengalami gejala itu hampir menetap di tubuhnya dia. Seperti itu disebut sebagai sequel COVID-19 syndrome. Lanjut. Next. Nah, ini adalah yang tadi saya ceritakan, ini adalah suatu grafik ya untuk bisa mudah dipahami. Nah, jadi kenapa sih kok kita isolasi mandiri 2 minggu? Iya, karena yang pink itu garis yang pink itu mengatakan dilihat bahwa virusnya itu aktif sampai dengan 2 minggu ya. PCR-nya itu positif tuh masih sampai 2 minggu. Nah, kemudian setelah itu setelah virusnya aktif kok PCR-nya masih positif ya. Ini kan yang hijau itu kan PCR ya, PCR nasofaring. Kalau masih positif ya, oh ya ternyata walaupun virusnya sudah mati, PCR masih bisa positif. Bisa sampai 4 minggu lebih masih bisa positif. Karena apa? Itu yang dideteksi adalah bangkai virusnya. Gitu. Nah, kemudian setelah 4 minggu tadi yang saya sebutkan atau 1 bulan, nah itu baru kalau misalnya pasien itu sudah dinyatakan sembuh sama dokternya dari penyakit COVID-nya, kok dia masih ada gejala-gejala yang belum sembuh. Nah, ini berarti harus dipikirkan ini adalah long COVID atau bukan gitu. Nah, jadi di situ ternyata long COVID itu bisa sampai kebanyakan di jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya dia berlaku sampai dengan 12 minggu atau 3 bulan ya. Tetapi bisa juga sampai 6 bulan. Nah, ternyata yang long COVID itu tidak hanya menyerang pada saluran pernafasan saja, walaupun pasiennya tadi itu awalnya pasiennya kena batuk gitu ya, batuk sesak, batuk pilek sesak kayak flu-like symptom gitu. Tapi bisa aja nanti long COVID-nya macam-macam gitu. Jadi long COVID itu bisa menyebabkan gangguan pada seluruh tubuh, mau dari jantung, ginjal, kulit, paru-paru, kemudian bisa juga otak. Nah, itu bisa menjadi manifestasi gejala dari long COVID. Oke, lanjutnya. Nah, apa sih kira-kira yang menyebabkan terjadinya kok bisa seseorang bisa kena long COVID gitu? Jadi ada beberapa hal yang diestimasikan. Jadi sampai sekarang masih dalam tahap penelitian terus ya. Jadi ada beberapa yang diestimasikan seseorang itu bisa menderita long COVID. Jadi pertama adalah orang tua. Jadi semakin naik umurnya, maka resiko long COVID-nya naik sampai 3,5% gitu. Jadi semakin sepuh ya semakin tinggi untuk severitas atau keparahan dari long COVID-nya. Kemudian yang kedua, lamanya tinggal di ICU. Di ICU ya juga pasti dia akan mengalami mungkin dari komplikasi, kemudian terapi, segala macam, mungkin dari infeksi-infeksi lainnya itu memperberat dari long COVID-nya. Bisa juga faktor resiko long COVID-nya terjadi. Kemudian ada faktor-faktor lain, misalnya kayak pasien itu memiliki lebih dari simptom COVID-nya lebih banyak gitu ya. Terus kemudian biasanya perempuan itu lebih banyak sih kena long COVID gitu ya. Kemudian adanya infeksi-infeksi sekunder, misalnya pada saat dia terjadi COVID, ternyata ada infeksi bakterial yang menyertai. Nah, itu juga bisa terjadi faktor resiko long COVID. Kemudian pasien dengan diabetes, obesitas, gangguan jantung, merokok, gangguan ginjal, alkohol, kemudian memang ada gangguan kelainan darah pada saat terjadinya COVID-19 ini, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan faktor resiko long COVID. Seperti itu. Next, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Jadi konsep utama saya di sini adalah nanti lebih ke fokus ke arah pembahasan otak ya, pembahasan di bagian otak ya, sesuai dengan kompetensi saya. Jadi konsepnya kenapa sih kok COVID itu bisa menyerang saraf atau menyerang otak? Jadi COVID itu bisa menyerang otak ya, ada beberapa hal sebelumnya. Oke. Jadi ada beberapa hal, antara lain memang belum jelas, tapi ada beberapa hal, yaitu adalah sebagai mekanisme langsung dan tidak langsung. Kalau yang mekanisme langsung adalah jadi si virus itu langsung masuk lewat saraf, langsung ke otak, lewat dari saraf-saraf di bagian hidung. Sehingga kadang itu ada orang memang ada gejala-gejala anosmia seperti itu. Kemudian bisa lewat darah, limfa atau cairan otak. Kemudian
Yang kedua adalah kenapa sih kok virus COVID itu bisa menyebabkan gangguan saraf? Yaitu karena bisa si virus ini bisa menyebabkan perubahan dari respon tubuh yang sangat sangat signifikan sekali gitu, menyebabkan saturasinya turun, kemudian adanya pembekuan darah, kemudian jadi respon tubuh sangat tinggi gitu, sehingga menyebabkan semua itu termanifestasi dalam gejala-gejala COVID-19. Jadi ada pasien yang datang ke klinik itu dia dengan vertigo saja, ternyata COVID gitu. Dia nggak ada batuk, nggak ada pilek. Oh ternyata mungkin dari mekanisme ini seperti itu. Nah lanjut, yuk. Nah, kenapa sih tadi saya bilang bahwa infeksi COVID itu menyebabkan kerusakan otak adalah infeksi COVID itu bisa menyebabkan sumbatan atau pembekuan darah. Dan sebagian besar kasus-kasus COVID-19 di bagian saraf itu termanifestasi dengan gejala stroke. Seperti itu. Yang kedua, paru-paru tidak menyebabkan oksigen cukup untuk otak. Nah, itu bisa menyebabkan pasien juga mengalami kebingungan, gitu ya. Kemudian virus menyebabkan kerusakan otak memang menyebabkan kerusakan dari otak secara langsung dari si virus COVID-19-nya itu. Seperti itu ya. Lanjut. Oke. Nah, lanjut. Ini saya ambil dari suatu jurnal. Lanjut, next. Oke. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan ya, bahwa long COVID itu adalah gejala-gejala pasca COVID-19 di mana yang berlaku 1 sampai 4 bulan ya pasca infeksi COVID ya. Jadi dia berlangsung 1 sampai 4 bulan. Nah, kalau yang pada saraf, misalnya terjadi pada saraf disebut sebagai neuro-PASC atau neuro post acute sequel SARS-CoV infection atau neuro sequel SARS-CoV ya, SARS-CoV atau COVID-19 infection. Jadi kalau semua sistemik itu disebut sebagai long COVID, kalau neuro nama lainnya adalah neuro PASC. Jadi itu adalah long COVID-nya saraf gitu ya. Lanjut. Oke, jadi berdasarkan dari jurnal ini dikatakan bahwa long COVID-nya neuro atau gejala-gejala long COVID-nya saraf itu banyak sekali. Jadi ada mungkin saking banyaknya ya, mungkin nanti kita bahasnya hanya yang paling banyak kita jumpai. Ada yang gangguan sampai sekarang mungkin ngerasa masih gangguan penghidup, gangguan mengecap, kemudian ada mungkin ada lemas, kemudian ada gangguan tidur, adanya misalnya sering ngeblank, kemudian gangguan memori, kemudian ada yang gelir kayak gitu ya. Ada juga yang lemes kok nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai. Nah, ada juga yang sampai dengan depresi atau kecemasan secara berat gitu. Itu disebut sebagai kriteria neuro PASC atau long COVID, gangguan saraf karena long COVID. Gitu. Ya, lanjut. Nah, menurut National Institute of Health atau NIH, kasus neuro PASC yang sering dijumpai adalah fatigue. Jadi sering banget, hampir 90 atau di atas 90% pasien dengan pasca COVID-19 itu mengalami kelelahan. Jadi kelelahannya yang tidak sembuh dengan istirahat. Nah, yang kedua adalah brain fog ya. Brain fog itu adalah keluhan di mana dia suka ngeblank, kayak gitu ya. Jadi diajak ngomong kok aku sekarang loadingnya lama ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah gangguan tidur, cemas, depresi sampai dengan pegel-pegel yang nggak sembuh-sembuh. Pegel-pegel atau kesemutan ya, itu sering dijumpai. Lanjut. Next. Oh ya, oke. Sekarang kita akan bahasnya yang paling menurut jurnal ini yang paling banyak ya. Jadi karena waktunya juga terbatas, jadi sebenarnya karena banyak sekali ya gejala-gejala saraf akibat COVID-19. Nah ini kita bahas yang utama aja dulu, yang paling sering kita jumpai yaitu fatigue dan brain fog. Nah ini paling sering kita jumpai. Ayo lanjut. Ini novel aja nih. Mungkin bisa di-mute dulu, Bu Wina. Oke, terima kasih. Yasin di atas. Yasin di atas. Oke, minta di-mute dulu, bisa? Oke, terima kasih. Jadi, yang paling kita sering jumpai untuk pasien-pasien dengan penyintas COVID itu adalah kelelahan ya, kelelahan atau kok badannya tuh lemes gitu, kayak nggak bertenaga, padahal udah istirahat terus gitu. Nah, itu disebut sebagai chronic fatigue syndrome. Ini adalah salah satu dari neuro PASC tadi ya, atau gejala saraf yang long COVID.
Jadi adalah sindrom kelelahan kronis atau CFS adalah gangguan yang ditandai dengan lelah ekstrim sekali atau kelelahan yang tidak hilang dengan istirahat dan tak dapat dijelaskan oleh kondisi medis yang mendasarinya. Nah, ini sering sekali terjadi. Lanjut. Oke, next. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah penelitian dari Clinical Medicine tahun 2021. Dikatakan bahwa ternyata kelelahan itu terjadi hampir 100%, 90% lebih ya. Pasien-pasien pasca COVID. Dan ini bisa berlanjut sampai dengan 3 bulan. Jadi bisa ada juga yang sampai 6 bulan ini. Ya, makanya ini jadi suatu tantangan tersendiri bagi penyintas-penyintas COVID. Nah, kemudian kita lihat di situ, jadi ada yang memang lelah memang nggak ngapa-ngapain jadi lelah banget, ada juga yang habis kerja sedikit aja lelah gitu. Jadi misalnya habis nyapu itu kok udah kerasa kok lelah banget ya gitu. Ada juga yang baru duduk aja udah ngerasa lelah gitu. Jadi bahkan yang post exertional malaise yang tadi dia habis nyapu atau habis lap-lap gitu udah capek itu bisa lebih dari 80% gitu ya. Nah, ini juga suatu tantangan tersendiri ya pada pasien-pasien penyintas COVID. Lanjut yuk. Oke, nah kita lihat di sini apa sih gejalanya? Nggak cuma lemes ya. Chronic fatigue syndrome itu selain lemes, kadang juga ada nyeri kepala yang bisa dirasakan di bagian depan kepala atau hampir ke seluruh kepala seperti tertekan seperti itu. Yang kedua adalah gangguan memori. Gangguan memori, jadi misalnya ditanyain apa gitu loadingnya non sewu agak lama gitu ya, itu bisa salah satu fatigue. Terus kemudian gangguan tidur. Biasanya tidurnya 6-8 jam, ini kok cuma 4 jam, pagi-pagi bangunnya enggak seger gitu. Kemudian kok pegel-pegel semua, misalnya badannya kok rasanya kok kayak nggak ngapa-ngapain kok badannya pegel-pegel semua. Kemudian ada yang sampai gangguan tenggorokan ya kayak nyeri telan atau memang gangguan atau gangguan misalnya sakit tenggorokan itu sampai bisa terjadi seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, gimana kiatnya? Konsepnya dari chronic fatigue syndrome itu adalah kenapa sih kok sampai hampir 100% penyintas COVID itu mengalami hal itu? Itu jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pada saat seseorang itu terjangkit COVID-19, itu sel-selnya itu mengalami kelelahan. Jadi kan tadi si COVID-19 itu kan menyebabkan adanya perubahan ataupun suatu mekanisme tubuh yang sangat reaktif ya di dalam tubuh kita gitu, sehingga si sel-sel itu harus ekstra dalam untuk beradaptasi dari serangan si virus itu, sehingga pada saat si virus itu sudah berhasil diselesaikan oleh tubuh kita, kemudian tubuh kita, sel-sel di dalam tubuh kita itu mengalami kelelahan gitu. Jadi yang harusnya misalnya dia memproduksi energi 10 gitu, ini cuma bisa 5 atau 4 gitu. Jadinya nah, ini yang menyebabkan terjadi kelelahan yang sangat pada pasien-pasien pasca penyintas COVID. Dan ini tidak hanya penyintas COVID saja, tetapi biasanya pasca infeksi virus itu juga terjadi fatigue yang memang terjadi lelah-lelah seperti ini. Tapi memang yang COVID ini cukup lama biasanya untuk chronic fatigue syndrome-nya. Nah, mengatasinya ya satu ya, jangan merokok, kemudian jangan minum alkohol, terus jangan tidur siang karena kita akan mengubah dari sistem hormon-hormon yang penyebab untuk membantu kita tidur ya, seperti hormon melatonin. Kemudian susun waktu rutinitas tidur yang sama misalnya. Jadi atau lakukan sleep hygiene. Kalau misalnya ada keluhan atau depresi atau cemas, segera konsultasikan ke dokternya gitu. Kalau jangan sampai berlarut-larut karena kondisi depresi dan cemas itu akan memperburuk dari gejala CFS-nya. Kemudian untuk olahraganya apa? Oke, kalau misalnya kondisi chronic fatigue syndrome kan sudah sel-selnya sudah ada kelelahan ya. Nah, itu jangan ya dihindari aja atau menghindari atau membatasi latihan-latihan atau exercise workout yang berhubungan dengan kardio gitu. Jadi pasti dia akan tambah lelah. Nah, kita bisa kasih alternatif lain seperti tai chi, yoga, meditasi ataupun akupuntur. Nah, itu juga bisa mengatasi dari CFS-nya. Nah, kemudian makan dan minum yang mengandung antioksidan. Nah, tadi konsepnya sama. Karena si tubuh itu mengalami kelelahan, dia butuh oksigen, ya kan? Dia butuh oksigen. Kemudian butuh makanan yang mengandung antioksidan, seperti itu. Jadinya kita banyak makanan yang mengandung seperti buah-buahan dan sayur-sayuran itu banyak mengandung antioksidan. Kita bisa konsumsi tiap hari.
Oke, lanjut. Next. Nah, yang kedua, tadi kan kita sudah bahas tentang chronic fatigue syndrome ya. Nah, yang kedua yang sering kita jumpai di klinik adalah brain fog. Nah, ini cukup populer sih. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya pernah dengar kata-kata brain fog COVID-19. Nah, ini adalah kondisi penurunan fungsi daya pikir atau fungsi kognitif pada otak. Yang paling sering terjadi adalah sulit fokus atau sulit konsentrasi. Nah, ini kita sering banget kita jumpai di klinik. Oke, lanjut, next. Nah, kita lihat ya, brain fog itu terjadi, long COVID brain fog ya, itu terjadi pada hampir lebih dari 80% pasien. Jadi lebih dari 80% pasien yang mengalami long COVID itu menyebabkan brain fog gitu. Ternyata juga ada atensi yang buruk, susah untuk mengambil keputusan, kemudian kadang susah untuk mempelajari hal yang baru. Ini sangat mengganggu sekali, apalagi bapak ibu semuanya mengalami biasanya bekerja ya, misalnya yang bekerja yang lebih membutuhkan kognitif yang tinggi, ini sangat terganggu sekali. Nah, ini pentingnya untuk berkonsultasi mungkin nanti ya kalau misalnya mengalami gejala-gejala seperti ini. Lanjut yuk. Oke, next. Oke. Nah, gejalanya apa? Brain fog itu adalah suatu kumpulan dari gejala ya. Jadi gejala gangguan memori, gangguan konsentrasi, kebingungan, dan sampai nyeri kepala. Nah, ini brain fog. Diklik coba Mbak dilihat Mbak Diana. Oke, klik. Nah, ya kita bisa lihat ya, brain fog itu adalah kumpulan gejala seperti yang disebut sebagai otak berkabut ya. Jadi dia bingung gitu. Biasanya aku kok bingung toh gitu, tiba-tiba misalnya diajarin hal yang baru, misalnya ada informasi yang baru, dia untuk mengimplementasikannya agak susah dibanding sebelumnya, jadi menyebabkan dia depresi gitu kan. Kok aku nggak kayak gini sebelumnya, ini aku kenapa? Nah, ini ternyata memang ada berhubungannya dengan pasca COVID-nya gitu. Kemudian kadang suka ngeblank, stop for a moment gitu kan, ngomong misalnya lagi iya kita lagi jalan-jalan ke sini nih, terus habis itu aku tadi ngomong apa ya misalnya. Jadi itu kayak ngeblank gitu ya, ngeblank gitu. Nah, itu juga terjadi pada seperti itu, pada brain fog. Oke. Terus kemudian susah untuk konsentrasi ya. Terus kemudian kayak moodnya juga kayak terganggu kayak gitu kan. Nah, itu brain fog itu sudah, atau mental cloudiness. Nah, itu terjadi paling sering pasca COVID-19. Yuk lanjut. Next. Oke. Nah, kita lihat ya, ini saya ambil dari jurnal, nanti dulu ini diklik nanti dulu. Oke, kita lihat ya, di sini adalah penampang otak. Kita lihat ini pasien dengan brain fog yang kita lakukan PET ya, namanya positron emission tomography, untuk mengetahui aktivitas dari otak ya. Kita lihat di situ, ada ini pasien itu banyak didominasi warna biru. Kalau warna biru itu berarti adalah mengalami hipofungsi atau penurunan fungsi dari sel-sel otaknya gitu. Kita lihat ya, pasien-pasien dengan brain fog pasien-pasien dengan brain fog pasien-pasien dengan brain fog itu dia mengalami kebanyakan mengalami hipofungsi atau penurunan fungsi dari sel-sel otaknya, seperti itu ya. Jadinya otomatis nah yang normal itu kan antara yang kuning ya, yang kuning ataupun yang warna biasa hijau kuning itu normal ya. Tapi ternyata kita lihat, ternyata sebagian besar dia pada gyrus cingulate atau gyrus cingulate. Nah, ini adalah kita lihatnya di sini banyak banget ya, wah hipofungsi semua ini. Kalau di CT scan biasa nggak kelihatan, kalau di PET baru kelihatan bahwa ada penurunan dari sel fungsi aktivitas dari sel-sel otaknya. Nah, ternyata klik yuk. Nah, ternyata yang di gyrus singuler itu, yang biru-biru itu tadi disebut sebagai sistem limbik. Nah, ternyata pasca COVID itu ada gangguan pada sistem limbiknya. Ternyata sistem limbik itu berfungsi untuk mengkontrol mood, attitude, stres, emosional, memori, bahkan untuk nafsu makan sampai dengan gangguan tidur. Jadi dari sini terjawab ya, bahwa kenapa sih kok pasien-pasien pasca COVID itu kok suka ngeblank? Ya iya, karena memang ada gangguan atau penurunan fungsi dari sel-sel otak di bagian sistem limbiknya gitu.
Sehingga kadang dia stres, emosional, susah untuk ngontrol, moodnya naik turun, bahkan ada gangguan tidur seperti itu. Yuk lanjut, Next. Nah, saya coba untuk, oke, stop dulu. Nah, saya yang tadi, yang gambar tadi, oke. Oke, saya mau sedikit interaksi sama teman-teman, mungkin untuk Mbak Yunita Sari. Ini gambar apa ya, Mbak? Bisa dilihat. Halo, atau Pak Nori Sunandar, saya bisa dibantu, ini gambar apa ya, Pak? Atau siapa yang mau hand raise? Iya, saya, Dok. Oke, baik. Ini gambar apa ya, Pak? Kalau bisa, ini monggo silakan di. Unta sama badak bercula satu. Badak. Oke. Oke, unta dan badak ya. Oke. Coba klik Mbak Yulia. Nah, betul. Ini adalah unta dan badak. Mudah sekali ya, Pak ya, maksudnya. Ternyata ini adalah untuk menilai fungsi naming di otak. Jadi ada beberapa pasien yang dia mengalami kesulitan untuk menyebutkan gambar semudah ini. Nah, kalau kita CT scan atau kita PET scan akan terjadi yaitu penurunan fungsi di bagian-bagian, kalau naming itu kan di bagian depan ya, dia frontal lobe. Nah, itu dia akan terganggu di bagian itu. Nah, ini biasanya sebagai dokter saraf kita harus nilai ini nih. Kalau Bapak berarti alhamdulillah baik ya untuk fungsi namingnya. Lanjut klik. Lanjutnya. Oke, klik. Saya punya pertanyaan ya. Jika pisang jeruk itu buah, lanjut klik lagi Mbak. Klik lagi. Oke, stop. Oke, klik back. Oke. Jika pisang dan jeruk itu buah, saya minta satu volunteer di sini, mungkin bisa bantu saya. Bu Diningsih bisa bantu? Oh, Pak Nuri. Iya. Tadi siapa? Oke, boleh. Oke, jika pisang dan jeruk itu buah, kereta dan sepeda itu apa, Pak? Transportasi. Oke, baik. Jam tangan dan penggaris? Aksesoris. Oke, jadi kereta dan sepeda alat transportasi ya, jam tangan dan penggaris itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur ya. Jadi oke, sekarang klik, Mbak. Oke, klik. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini adalah fungsi abstraksi otak. Jadi setiap pasien-pasien dengan gangguan fungsi daya pikir akan kita cek ininya, fungsi abstraksi ya. Jadi di sini itu adalah salah satu dari salah satu fungsi luhur atau fungsi paling tinggi di otak ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya memang ada gangguan itu biasanya memang secara harian itu juga akan terganggu dalam melakukan aktivitas pekerjaan seperti itu. Jadi ini adalah dari fungsi abstraksi. Lanjut yuk. Lanjut. Oke, sekarang saya minta Mbak Yunita Sari bisa back dulu Mbak, back. Iya. Oke, bisa sebutkan sebanyak mungkin kata yang dimulai dari huruf F, boleh? Kata yang dimulai dengan huruf F. Fanta, ventilasi, F. flamingo, Oke. fragrance, Oke. Oke, enggak. Oke, ayo klik. Makasih ya Mbak ya, Mbak Yunita Sari ya. Lanjut yuk, ya. Mbak Diana, Mbak Yulia. Oke, untuk seseorang dengan kondisi kognitif yang normal, biasanya akan huruf F itu, kata yang dimulai dengan huruf F itu akan lebih dari 11 kata, gitu. Nah, jadi normalnya kita akan temukan lebih dari 11 kata. Nah, ini fungsi apa sih? Gitu. Yuk, next. Nah, ini adalah fungsi dari bahasa, gitu ya. Jadi, orang-orang dengan kemampuan bahasa yang lebih, maka dia akan bisa lebih dari 11 kata. Nah, kalau misalnya sebelumnya, misalnya dia bekerja sebagai MC gitu ya, terus kemudian kok dia tiba-tiba kok nggak bisa, misalnya MC kan pasti banyak ngomong ya, kok tiba-tiba dia kok nggak bisa sih ini bahasanya gimana? Oh ya ternyata ya memang
harus dinilai ulang gitu, apakah ini memang ada gangguan fungsi otak ataukah kayak gimana. Itu kita harus nilai lebih lanjut, apalagi misalnya pasca COVID-19 gitu ya. Nah, itu bisa harus kita nilai lebih lanjut. Oke, next. Lanjut. Oke. Di sini kita ternyata bahwa paling banyak itu adalah gangguan dari long COVID itu paling banyak adalah gangguan short term memory. Nah, bedanya apa sama long term memory? Kalau short term memory itu adalah memori jangka pendek, di mana dia itu biasanya dia dalam waktu satu minggu ya. Biasanya 1 jam sampai 1 minggu. Nah, biasanya kan itu banyak terganggu gitu. Jadi lebih dari 70%. Tapi kalau long term memory itu biasanya lama banget ya, misalnya tahunan ya, kayak aku lahir di mana, kemudian rumahnya di mana, orang tuanya namanya siapa, itu long term memory. Nah, ternyata paling banyak itu mengalami gangguan itu adalah short term memorinya, kayak gitu ya. Lanjut, next. Nah, kiat mengatasinya gimana? Yuk, next. Oke, konsepnya adalah otak itu punya yang namanya neuroplastisitas ya. Jadi dia punya efek untuk dia bisa seperti plastis. Jadi dia bisa berkembang ya, bukan berkembang apa namanya? Kayak teraktivasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita banyak latihan fisik, kemudian makan bergizi, istirahat yang cukup, terapi suportif mental, itu bisa mengatasi brain fog dengan konsep neuroplastisitas. Jadi kalau si otak itu dirangsang, itu maka dia akan bisa lebih aktif dibanding sebelumnya, kayak gitu. Ya, next selanjutnya. Ini saya tadi sebenarnya hampir sama sih ya, kita lihat aja. Kalau ada peningkatan dari kardiorespirasi, kita latihan pulmonnya juga meningkat, otomatis jadi penurunan dari sesak, meningkatkan ini adalah yang bagian sebelah kanan itu adalah fungsi dari untuk exercise ya, workout. Nah, tadi gimana caranya? Ini salah satu cara juga untuk mengatasi dari brain fog gitu kan. Nah, yang penting brain fog itu apa? Aktivitas kok. Intinya ya aktivitas otak sama aktivitas fisik gitu. Jangan lupa istirahat teratur sama makan. Udah gitu aja. Konsepnya semua mengatasi masalahnya dari long COVID itu. Ditambah lagi misalnya kalau ada gejala-gejala lain ya itu berarti ditambah aja sebagai ada obat-obat tertentu yang ekstra kayak gitu. Tapi konsepnya adalah exercise otak, exercise badan atau fisik, istirahat cukup, makanan bergizi gitu. Next, lanjut. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita pernah didiagnosis COVID-19 untuk menjaga fungsi kognitif, mencegah brain fog gimana? Sama. Kolesterolnya dijaga ya, tensinya juga dijaga, kemudian tingkatkan kualitas tidur, perbanyak interaksi sosial juga penting ya untuk meningkatkan kapasitas otak juga, untuk aktivasi dari sistem limbik, kemudian konsumsi suplemen pelengkap itu kalau memang dirasa perlu, kemudian ya ini aktivitas fisik itu sangat perlu. Selain untuk mencegah brain fog juga mencegah terjadinya potensi terjadi demensia kayak gitu. Lanjut ya. Nah, kita lihat ya di sini. Brain fog itu long COVID atau neuro PASD atau long COVID itu itu juga tidak hanya pada orang tua tetapi usia muda juga bisa kayak gitu ya. 1 dari 5 orang-orang muda yang sehat banget itu bisa mengalami long COVID dan bisa balik lagi dalam 14 sampai 21 hari. Nah, gitu ya. Lanjut, next. Oke, sudah selesai ya. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jadi mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke Mbak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok untuk sharing materinya. Baiklah teman-teman Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini tadi sudah sempat bermain game ya sama dokter ya. Kita coba main game sekali lagi, kita coba main mitos sama fakta, kira-kira nanti yang benar gimana ya, nanti kita konfirmasi bersama dokter. Mungkin boleh ditampilkan operator? Oh ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi preferensi. Untuk preferensi mohon diisi sesuai dengan nama beserta gelar apabila ada untuk kebutuhan sertifikat. Oke, kita bahas mitos versus fakta yang pertama. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh ikut menjawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya yang benar atau apa. Nanti kita bantu konfirmasi bersama dengan Dr. Kinanti ya. Mitos atau fakta? Pasca infeksi COVID-19 ini rambut sering rontok dan tidak sehat. Kira-kira mitos atau fakta ya?
Banyak yang jawab mitos, ada yang jawab fakta. Mitos, fakta. Oke, bervariasi sangat ya. Mitos, fakta banyak sekali. Kira-kira bagaimana ya? Kira-kira gimana dok kalau kondisi ini? Mitos atau fakta pasca infeksi COVID-19 ini rambut saya rontok dan juga tidak sehat? Jawabannya fakta. Jawabannya fakta. Jadi kondisi rambut rontok post COVID itu kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Ya jadi misalnya kayak hormon tadi ya, ada kelelahan dari kelelahan dari sel-sel gitu ya, atau riwayat obat-obatan yang dikonsumsi gitu, atau tingkat stres yang tinggi. Nah kalau rambut rontok yang secara gross gitu ya, itu disebut dengan istilah telogen effluvium atau rambut rontok secara mendadak. Tapi ini bisa mengalami recovery dalam beberapa bulan jika kondisi sel-sel tubuhnya udah mulai membaik gitu Mbak Diana. Betul. Berarti tidak perlu khawatir ya. Maksudnya baru biasanya ini, membaik. Iya, apalagi kalau bagi yang masih muda-muda mungkin kan kesehatan rambut itu sangat penting. Jadi insya Allah akan membaik dalam beberapa waktu ke depannya. Ya. Selanjutnya, mitos atau fakta? Pasien yang pernah terinfeksi COVID-19 selamanya akan memiliki virus corona di dalam tubuh. Ini terkait kayak bisa menularkan atau tidak begitu mungkin ya. Kira-kira gimana dok? Apa jawabannya paling banyak? Paling banyak jawabannya fakta dok. Oke. Yeah. Pasien terinfeksi virus COVID selamanya akan memiliki virus corona dalam tubuh. Jawabannya mitos. Tidak. Tadi kalau misalnya perhatikan dari slide saya yang pertama di awal-awal itu, gitu, itu tuh virus itu hidupnya sampai 2 minggu di dalam tubuh gitu. Nah yang sisanya yang ada di dalam tubuhnya si orang yang mengalami infeksi COVID itu adalah antibodinya gitu. Jadi antibodi itu yang yang tetap ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya ada corona di dalam tubuh itu mitos. Itu hoax namanya. Mitos ya. Mitos ya dok, berarti. Jadi ada antibodinya. Yang tersisa adalah antibodinya kayak gitu. Antibodinya yang sisa ya. Berarti kayak kalau misalnya takutnya dipegang langsung menular itu kayaknya enggak ya dok ya? Enggak, kan udah 2 minggu tadi virusnya hilang. Yang sisa-sisa kalau masih PCR itu kan ada juga yang PCR setahun itu masih positif ya. Itu berarti bangkainya virus belum didegradasi secara maksimal gitu. Jadi PCR itu kan belum tentu menyebutkan bahwa dia itu terinfeksi aktif. Tapi bisa aja ya sisa bangkai-bangkainya itu gitu ya. Kalau misalnya orang yang terinfeksi virus COVID tidak ya yang ada adalah sistem tubuhnya punya antibodi atau memang punya sistem memori untuk dia pernah sistem memori yang memang mengenali gitu bahwa dia sudah pernah kena COVID-19 kayak gitu. Baik. Kita berlari ke mitos satu-satu yang terakhir. Gangguan depresi sering terjadi pada pasien COVID-19 dan penyintas COVID-19. Kira-kira tadi kayaknya udah sempat disinggung sama dokter nih. Jawabannya apa nih kira-kira? Fakta. Ini pada depresi kayaknya nih. Itu udah depresi, kayaknya ada bulan loh. Yang depresi yang mana? Oke, banyak fakta ya. Fakta ya dok. Berarti ini fakta curhat. Ya emang betul. Jawabannya ya fakta. Jadi kalau secara ilmiah dikatakan bahwa pada saat terjadi infeksi COVID-19 itu kan tadi ya semua bagian tubuh itu mengalami gangguan gitu kan. Nah itu salah satunya juga mengganggu hormon kebahagiaan yang disebut sebagai serotonin. Nah serotonin di dalam otak itu mengalami penurunan produksi secara signifikan gitu. Sehingga kadang itu pasien itu mengalami ini secara ilmiah ya. Jadi serotoninnya turun, dopaminnya turun, itu jadi pasien mengalami depresi. Di sisi lain juga mungkin ada tekanan mungkin dari stres ya. Stres juga memang kondisi permasalahan atau apapun yang terkait dengan mungkin maksudnya ada yang pernah keluarganya mungkin hampir sakit atau sampai dengan meninggal dunia pasca COVID itu akan memperberat dari kondisi depresinya gitu. Jadi gangguan depresi sering terjadi pada pasien COVID-19 dan penyintas COVID, jawabannya iya betul. Itu adalah fakta.
Betul, banyak yang jawab ya, jangan sampai depresi dong. Fakta, depresi pakai yoga, meditasi, dan berdoa bisa diatasi. Nah, itu Oh bisa betul, jadi iya, salah satu betul, tips ya. betul setuju. Jadi kalau bagaimana sih nyaram depresi? Depresi itu kan ada depresi ringan dan depresi berat ya. Kalau depresi berat itu yang memang sudah suatu kegawat daruratan untuk neuropsikiatri. Jadi pasien sudah ada mindset untuk non sewu kayak bunuh diri, itu adalah depresi berat dan itu adalah kegawat daruratan psikiatri dan itu harus ke dokter. Tapi kalau misalnya kayak depresi, misalnya susah tidur atau apa, nah bisa kita starting dulu dengan tadi meditasi, yoga, itu salah satu untuk meningkatkan endorfin, untuk meningkatkan serotonin gitu. Jadi harapannya juga rilis untuk depresinya rilis, kemudian aktivitas juga menjadi membaik. Kayak gitu Mbak Diana. Baik ya, menarik sekali ya pembahasannya ya dok. Terima kasih banyak Dokter Tianti atas penyampaian materi dan juga kesempatan berbagi poinnya. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Boleh tepuk tangannya di masing-masing Bapak. Ya, baik. Oke, selanjutnya informasi ini pastinya sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ternyata gangguan saraf itu bermacam-macam kondisinya, gejalanya juga bisa dilihat, kemudian ternyata bisa juga dikarenakan perkara kayak infeksi COVID-19. Nah, sebelumnya setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang kemarin sudah kami sempat berikan link untuk Bapak Ibu sekalian memberikan pertanyaannya. Sepertinya sudah banyak sekali yang masuk pertanyaannya. Namun bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, mohon tidak berkecil hati karena jika Bapak Ibu sekalian masih bergabung di grup KTS, silahkan nanti pertanyaannya boleh disampaikan. Lalu akan kami bantu jawab di kemudian hari. Boleh selanjutnya kita bantu untuk dimunculkan pertanyaannya. Oke, sudah muncul. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Pipit Fitriani, Ibu Pipit Fitriani dari Tasikmalaya. Pertanyaannya izin bertanya, apa yang menjadi pemicu terjadinya infeksi COVID-19 terhadap gangguan saraf? Di usia berapa dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu disambung dengan ini terkait brain fog, gangguan pasca infeksi, apa yang membedakan dengan penyintas COVID yang satu dengan yang lainnya? Mungkin itu dulu dok. Apakah ada komposisi atau Oke. Saya jawab satu dulu ya. Yang pertama, pemicu terjadi infeksi COVID pada gangguan saraf. Oke. Tadi slide saya pertama itu terjadinya infeksi COVID pada gangguan saraf itu ada beberapa cara. Yang pertama, kenapa sih virus itu bisa masuk ke otak? Yang pertama adalah bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau yang tidak langsung, yang langsung berarti si COVID itu bisa masuk ke lewat saraf yang biasa lewat lewat hidung ya, kemudian langsung naik ke otak atau lewat pembuluh darah atau cairan limfa yang ada atau sistem limfa di dalam tubuh kita, itu seperti itu bisa. Kemudian yang kedua adalah pemicunya ini pemicunya kalau pemicu infeksi COVID yang kedua adalah indirect ya. Indirect itu karena adanya gangguan dari ada badai sitokin, ada hiperkoagulasi atau pembekuan darah yang hebat, ataupun ada sel-sel imunologi yang berubah di dalam tubuh kita, itu yang bisa menyebabkan gangguan saraf. Nah, menjadi pemicu. Nah, ini sampai sekarang ke usia berapanya? Jadi di dalam beberapa literatur dikatakan bahwa usia tua dan usia muda itu ya memang di usia tua itu memang relatif lebih tinggi ya untuk potensi terjadinya gangguan saraf akibat COVID-19 gitu dibanding usia muda. Tetapi usia muda juga ada, itu pada orang-orang yang memiliki memang ada faktor resiko seperti misalnya merokok, obesitas, kemudian yang memang sebelumnya punya gangguan saraf, tekanan darah tinggi. Nah, itu akan lebih mudah untuk terjadinya gangguan saraf akibat infeksi COVID-19. Kalau pemicu terjadi infeksi COVID-19 ya memang pemicunya ya memang karena memang seseorang itu sudah terinfeksi gitu ya. Pemicunya ya kapan kita tahu dia gangguan saraf atau enggak, itu sampai sekarang masih belum tahu. Jadi ada orang yang bisa kena, ada yang enggak gitu. Nah, ini masih terus diteliti sampai sekarang. Kemudian yang kedua, brain fog ya. Oke.
info. Yang membedakan penyintas COVID-1 dengan yang lain hingga terkena brain fog. Sebenarnya kalau yang membedakannya untuk brain fog semuanya sama aja ya, mau dia varian apapun. Brain fog itu kan diakibatkan satu pada saat si COVID itu mengalami serangan COVID kan bisa mengalami oksigenasi turun ya kan, sehingga otak itu kan oksigenasi otak mengalami penurunan sehingga terjadi gangguan pada kok meresek ya, pada gangguan transmisi dari sel-sel otaknya, itu juga bisa menyebabkan brain fog gitu. Jadi kalau misalnya variannya enggak ada, semua sama aja sih. Apakah ada kelompok usia atau kalangan tertentu yang rentan gangguan saraf pasca? Oh ada. Anak kecil pun masih bisa, 13-15% anak kecil itu bisa kena long COVID. Kalau semakin tua usianya, dia naik faktor resiko long COVID-nya naik 3,5 kali lebih tinggi dibanding usia lebih muda, kayak gitu ya. Gangguan saraf ini, oh iya, kalau misalnya gangguan saraf menjadi indikasi tertentu pada penyakit yang lebih serius sudah ditangani, oke, bisa juga. Misalnya ini ada beberapa pasien yang mengalami gangguan pemberatan long COVID-nya malah tambah parah. Nah ini biasanya disebabkan ada penyakit-penyakit penyerta lain gitu ya. Jadi bukan gangguannya bukan karena COVID-nya, tapi karena adanya komplikasi pada pasien ini. Misalnya contohnya pasiennya tadinya kena TBC paru ya, TBC paru, kemudian dia kena COVID, terus dia long COVID. Nah ini pasti juga long COVID-nya lebih parah tuh dibanding pada kelompok-kelompok yang dia tidak memiliki gangguan paru. Nah itu juga seperti itu ya, Mas Giovanni ya. Jadi jadi harus ditangani. Kalau misalnya memang long COVID-nya itu mengganggu sekali, ya memang harus ke dokter, gitu ya. Itu pentingnya. Kemudian, apakah badai sitokin menyebabkan gangguan saraf pada pasien COVID? Oke. Jadi kalau badai sitokin itu sebenarnya konsepnya ya itu terjadi pada saat fase akut ya, fase terjadinya suatu infeksi COVID-nya. Nah, kalau misalnya menyebabkan penderita pasca sembuhnya, nah itu adalah komplikasi paskanya. Jadi si badai sitokin hiperkoagulasi itu kan misalnya pada kondisi di saraf itu kan dia satu bisa menyebabkan misalnya contohnya stroke. Nah, stroke ini itu pada saat terjadi serangan akut, serangan awal. Jadi sebelum 2 minggunya ya tadi awalnya ya 2 minggu itu terjadi 2 minggunya. Nah terus bisa juga pada saat pasien itu mengalami badai sitokin, dia terjadi stroke juga bisa. Nah, terus setelah pasien itu dikatakan sembuh, nah itu juga bisa. Karena apa? Karena stroke-nya kan dibawa pulang gitu loh. Jadi dia belum bisa sembuh secara sempurna. Nah, ini bisa juga menyebabkan gangguan saraf after badai sitokin, itu bisa banget. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan long COVID, ya itu ya karena efek sisanya aja gitu loh. Sisanya gejala yang kita temukan setelah dia dikatakan sembuh sama dokternya. Gitu. Saya penyintas COVID, memang betul dok, kelelahannya hebat ya. Oh iya benar. CFS ini dalam semua literatur dikatakan tidak ada perubahannya ya. Jadi terdapat pada semua varian COVID, iya bisa. Bahkan hampir 90% pasien dengan semua varian itu ya memang mengalami gejala CFS gitu. Ya, karena tadi sel-selnya mengalami kelelahan, akhirnya pasiennya dia harus ekstra, makanya ekstra mengembalikan kondisi seperti semula. Nah ini adalah salah satu pilihan mungkin pemberian obat-obat antioksidan, kemudian makanan-makanan yang mengandung antioksidan bisa memperbaiki dari CFS-nya selain dari exercise ya, kayak gitu. Mungkin gitu ya Mbak Diana ya. Baik dok, satu set lagi ya dok. Sepertinya pertanyaannya banyak sekali, namun bagi teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum termasuk, boleh silakan untuk memberikan pertanyaannya di grup, nanti kami bantu untuk menjawab di kemudian hari. Untuk pertanyaan ini nomor 4 gimana Mbak? Ya? Dari kemarin itu kena COVID, setelah semua mereka menurut ya. Kalau ini nomor 4 jelas ya tadi ya, itu jawabannya brain fog ya. Brain fog itu karena ya tadi ya, karena memang adanya proses gangguan saraf pasca COVID-nya ya, itu memang terjadi. Nanti kalau misalnya seberapa beratnya mungkin bisa konsul ke dokter spesialis saraf untuk dinilai lebih lanjut. Kemudian bagaimana dengan anak-anak COVID? Oke, kalau anak-anak kena COVID-19 itu rata-rata recovery-nya lebih cepat. Jadi selama ini nggak kayak orang dewasa ya, karena mungkin sistem masih di ini juga ya, masih banyak diteliti juga. Jadi
masih perjalanan juga, anak-anak kan masih perkembangan sarafnya kan masih lebih lanjut ya, jadi otomatis recovery-nya juga akan lebih cepat gitu ya anak-anak gitu ya. Perkembangan otak sarafnya sampai sekarang belum ada laporan kasus ataupun belum ada laporan kasus ataupun penelitian yang anak-anak dengan COVID-19 yang terganggu perkembangan otak sarafnya. Langsung aja satu kali. Kalau kena COVID itu ringan, jadi dibanding orang dewasa, anak-anak lebih nyantai gitu, lebih ringan, lebih cepat sembuh. Nomor 6, saraf hidung, tangan, dan kaki terganggu jika hidung, tangan, dan kaki apakah jika dengan sama COVID apa? Oh, iya. Baik, kalau kehilangan indera penciuman karena COVID, kalau misalnya terulang kembali, ya bisa kalau dia terinfeksi COVID lagi gitu. Jadi kan tadi ya, kalau kenapa salah satu sebabnya anosmia atau kehilangan penghidungan karena si COVID itu menyerang dari saraf yang di hidung langsung naik ke otak, itu bisa. Sehingga kita sistemnya nggak bisa nyium apa-apa gitu. Kalau misalnya kehilangan indera penciuman lagi, ya bisa aja. Tapi kalau seseorang itu kena COVID lagi, itu bisa ada potensi. Tapi kalau misalnya udah sembuh, kayaknya juga namanya anosmia atau kehilangan penghidungan lama-lama juga akan membaik. Jadi tetap jaga prokesnya. Ibu hamil yang terkena COVID berpengaruh kepada janin yang baru 3 bulan kah? Oke. Mungkin kalau ini lebih saat ini kan ibu hamil masih diperbolehkan untuk untuk melakukan vaksinasi ya. Tapi kalau misalnya sampai untuk saya menjawab 3 bulan atau enggak, itu mungkin bukan kompetensi saya sebagai dokter saraf ya. Tapi so far kalau misalnya ibu hamil biasanya kalau kena COVID itu akan lebih berat ya. Lebih berat karena sistem imunologinya akan jauh lebih heboh, lebih aktif gitu, sehingga yang biasanya orang biasa dia akan lebih berat. Nah, mungkin kalau misalnya lebih lanjutnya mungkin bisa konsulkan ke dokter SPOG-nya ya. SPOG-nya untuk vaksinasi ataupun untuk lebih menilai perkembangan janin untuk pada ibu-ibu dengan riwayat infeksi COVID-19 itu mungkin lebih ke sana gitu ya. Oke, mungkin gitu ya Mbak Diana ya. Baik, Dok. Ini sepertinya ada yang mau langsung bertanya, Dok, lewat Zoom meeting ini. Kira-kira bagaimana, Dok? Satu pertanyaan mungkin ya. Boleh yang ingin bertanya secara langsung, boleh ini melambaikan tangannya. Silakan dipencet tombol tangannya. Ini ada Mbak Ika Vintalsari, Ibu Ika Vintalsari deh. Hadir Ibu? Ibu Ika? Oke. Ibu Ika, apakah bisa dihidupkan mikrofonnya? Oke. Atau berlanjut ini ada Bu Irni Andriani. Jika ingin bertanya langsung boleh Bu, silakan di-on-kan mikrofonnya. Oke. Baik, Bapak Nori saja silakan Bapak. Nah, terima kasih Mbak Tanya. Untuk mau tanya Dok, kayak untuk pengobatan atau pemulihan pasca COVID itu sebaiknya pasien tetap harus antigen atau PCR ya Dok ya, untuk proses pemulihannya. Setiap kali pemulihan yang harus ke dokter itu memang diwajibkan antigen atau PCR enggak sih sebaiknya? Terima kasih. Maksudnya pasien sudah dikatakan sembuh gitu atau gimana? Iya, kalau sudah sembuh nanti kan proses pemulihan. Nah, itu kan biasanya konsultasi ke dokter. Lah itu kan nanti apakah kita harus antigen atau PCR ya untuk selanjutnya. Jadi saya jelaskan dulu ya konsep antigen dan PCR biar pada nggak bingung. Jadi antigen itu adalah menemukan, ini bahasa awamnya, menemukan adalah virusnya yang ada di dalam tubuh. Antigen itu biasanya dia bisa terdeteksi biasanya paling enggak 3 hari pasca terjadi infeksi COVID atau pada saat terjadi serangan pada saat itu juga. Itu antigennya biasanya terjadi positif. Nah, kalau PCR itu apa? PCR itu ya tadi, kenapa sih PCR itu untuk mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar ada badan virusnya gitu ya. Jadi ada badan virusnya, itu PCR. Nah, PCR itu biasanya kita lakukan untuk mengkonfirmasi antigen yang positif. Jadi antigen itu kan sebenarnya kayak
hanya untuk respon tubuh ya. Nah, di PCR itu untuk mengetahui badan virusnya. Nah, kalau misalnya pasien itu sudah PCR positif, antigen positif, itu sudah disebut sebagai confirm COVID. Konfirmasi COVID terkonfirmasi gitu. Tapi, nah tadi seperti slide yang pertama saya jelaskan bahwa PCR itu, virus itu aktif sampai dengan 2 minggu aja gitu. Jadi 2 minggu aja si virus itu udah habis itu mati, dihabisi sama sistem tubuh kita. Yang ada itu adalah bangkainya, ya. Jadi kenapa kok kita tuh dikatakan sembuh itu 2 minggu, gitu. Itu adalah karena badan si virus itu mati dalam 2 minggu. Nah, tapi kenapa kok PCR-nya masih positif, gitu kan, sampai dengan sebulan? Yaitu dikarenakan adanya sisa bangkai virusnya. Jadi kita udah nggak ada virus aktif lagi, ya. Virusnya udah nggak aktif lagi. Jadi virusnya yang dia ada sisa-sisa bangkainya aja. Nah, jadi kalau misalnya kalau dikatakan sudah sembuh ya 2 minggu ya udah sembuh, gitu, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu antigen lagi, nggak perlu PCR lagi. Karena kalau misalnya PCR lagi pun masih bisa positif, Pak. Karena misalnya sampai dengan setahun aja ada yang masih positif gitu ya. Nah, itu karena yang masih dideteksi adalah bangkainya di dalam tubuhnya si pasien, gitu, bukan virus aktifnya. Jadi cukup selesaikan isolasi mandiri sampai dengan 2 minggu, kecuali beda lagi pasiennya dengan kondisi berat. Kalau kondisi berat itu kan tergantung dari dokternya. Yang biasanya di rumah sakit itu kita lakukan PCR 2 kali. Nah, setelah itu ya udah tinggal selesaiin masa isolasi, habis itu udah. Nah, kalau dikatakan sembuh udah 2 minggu aja udah bisa aktivitas, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya di rumah ya tinggal aktivitas olahraga, minum vitamin, itu udah seperti itu aja udah cukup sih menurut saya. Kayak gitu ya. Gitu ya Pak Nori ya. Oke. Baik. Ampun Mbak Diana. Ya. Apa ya Bapak? Baik dok, ini tidak terasa waktu untuk penyampaian materi sudah dan pasien tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih banyak sekali kepada Dokter Kinanti atas waktunya dan juga jawaban serta diskusi sharing pengetahuannya bagi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga kita semua. Selanjutnya adalah sesi yang mungkin banyak sekali ditunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman door prize. Jadi pengumuman door prize ini nanti akan ada beberapa door prize, yaitu mini gold dan juga paket data Telkomsel bagi peserta yang sudah memenuhi syarat dan juga beruntung. Langsung saja, mari kita cek kira-kira siapakah yang beruntung dari Bapak Ibu sekalian. Oke, pemenang door prize yang pertama, door prize mini gold. Ada Ibu Lutfia Syafa. Kita cek Ibu Lutfia Syafa hadir atau tidak pada kesempatan kali ini. Boleh bersuara Bu? Hadir. Hadir, boleh. Oke. Terima kasih Bu. Selamat untuk sudah mendapatkan mini gold emas sebesar 0,05 gram. Silakan untuk menghubungi CP admin WhatsApp yang ada di saya lalu konfirmasi dengan format tersebut. Selamat ya Bu Ibu Lutfia. Selanjutnya yang kedua adalah Ibu Fitri Alana. Kita cek apakah Ibu Fitri Alana ada atau tidak ya? Hadir? Hadir Kak. Oh baik Bu. Selamat ya Bu sudah mendapatkan mini gold 0,05 gram. Silakan untuk konfirmasi ke admin WhatsApp kita dengan formatnya sudah Terima kasih. Konfirmasi. Baik, sama-sama. Konfirmasi ditunggu 2 kali 24 jam. Segera ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Amira Herani, boleh diangkat mikrofon, boleh diangkat dihidupkan mikrofonnya. Oh ya. Hadir atau tidak ya? Hadir. Hadir ya? Halo? Hadir, terima kasih. Hadir ya, selamat ya Mbak Amira sudah mendapatkan mini gold 0,05 gram. Silakan untuk mengkonfirmasi dengan admin WhatsApp kami dengan format sebagai berikut. Selanjutnya, Mbak Diana. ya, ini adalah
Nggak ada suaranya, macet. Nggak ada suaranya, Kak. Suaranya nggak kedengeran. Nggak ada suaranya. Ya ampun. Gimana nih? Sorry. Oke. Bapak Ibu sekalian masih terdengar suaranya? Jelas, Aman, aman. Ya, mohon maaf sekali ada kendala di tempat teknis pelaksanaan, jadi sempat trouble. Selanjutnya, ini untuk penanya teraktif akan diberikan paket data Telkomsel. Ada 2 peserta yang beruntung, yaitu ada Ibu Pipit Fitriani dan juga Bapak Giovanni Anggasta. Masing-masing mendapatkan voucher kuota Telkomsel, voucher token internet Telkomsel yang nanti akan dikirimkan langsung. Maka dari itu dimohon untuk konfirmasi melalui admin WhatsApp dengan nomor yang sudah ada, lalu konfirmasi dengan format yang sudah ada juga ya. Hanya berlaku untuk nomor simpati ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk dikonfirmasi kembali bagi peserta yang menerima paket data Telkomsel hanya untuk nomor simpati. Selanjutnya ada door prize tambahan, jadi bagi Bapak Ibu semua yang beruntung ada cashback Shopee Pay untuk 4 orang yang beruntung. Pemenang ini nanti akan langsung di WhatsApp oleh admin WhatsApp kita setelah acara berlangsung. Kira-kira nanti siapa? Mohon ditunggu dan jangan keluar dari grup WhatsApp, grup KTS terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu sekalian ada yang keluar dari grup WhatsApp, grup KTS, maka kemungkinan untuk mendapatkan door prize tambahan berupa cashback Shopee Pay mungkin gugur, begitu ya. Baik. Ini gantiinnya. Oke. Baik, terima kasih sekalian Bapak Ibu
yang sudah bergabung sampai kesempatan hari ini. Acara pada kesempatan kali ini sudah selesai, cukup 1 jam berlangsung. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, narasumber Dr. Kinanti Sekarsari, serta kolaborator dari Barnolcam Pharmaceutical Company yang sudah memberikan kesempatan bagi Apotekin Pharma untuk berkolaborasi. Terima kasih banyak dan semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan dan di lain diskusi. Terima kasih, saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan dalam jalannya acara pada kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Sukses. Terima kasih.